Kadang orang lebih mendahulukan performanya. Serbane sing didhisikne. Cobae sing didhisikne. Bukan kapasitasnya. Yang sangat kami hormati, ada Kiai Ali Mahsun, ada Kiai Mustafa Muhammad Bisri, ada Ustadz Ilham dosen sini. Semoga senantiasa sehat, panjang umur, manfaat dan barokah. Panitia, para santri, para mahasiswa, mahasiswi, utamanya yang dari kampus Brawijaya, juga dari kampus-kampus lain yang kebetulan mengikuti MTQ untuk tingkat kampus. Nggih. Musabaqah tilawatil Quran, Kebiar Brawijaya Qurani. Semoga juara semua. Ya apa juara semua? Dapat hadiah semua. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat rahmakumullah, saya minta lebih tertib, lalu yang masih di luar, meskipun panitia, sekiranya tugas sudah enggak terlalu banyak, sisakan kepanitiaan sedikit saja, yang lain ikut duduk di sini zikir ngaji. Mari kita awali dengan suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk para pejabat, para mantan rektor, para dosen, para wali mahasiswa, para karyawan, mahasiswa di lingkungan Brawijaya khususnya, juga dari lingkungan kita masing-masing yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun punya salah, semoga dimaafkan Allah. Amal baiknya meskipun belum sempurna, semoga diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Lana walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah kedua dan yang terakhir, kita membaca Fatihah dengan harapan semoga hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang kita terima dari para dosen, guru, dijadikan ilmu yang manfaat dan barokah. Ke depan semoga Allah yaktub lana walakumun najah wal falah. Semoga ke depan kita sukses dan berhasil. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikuti saya secara bergantian. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim
وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين. يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين. يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي
la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya badi'u ya badi' ya badi'u ya badi' ya badi'u ya badi' ya badi'u ya badi' ya badi'u ya badi'. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Ya Rabbana wa ilahana wa sayyidana anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Gantian. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Ya Rabbana wa ilahana wa sayyidana anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Hassantukum bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'tu ankumus su'a bi alfi alfi la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina
وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيل. سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيل. يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامة min syarri ma khalaq. Semoga kita semua, utamanya keluarga besar Brawijaya, semakin barokah, semakin maju, semakin sejahtera. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rawuh Gus Ahmad. Monggo, monggo Gus.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung Mas, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Kita Mas, alaihi wasallam, sallallahu unjukane Gus Ahmad durung dalam sambung. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pembantu rektor yang kami hormati, para dekan, para dosen, Gus Ahmad KVB Mahrus, sehat Gus, sugeng rawuh, ngingetin niki Malang, celep. Juga para kiai, panitia, peserta Gebiar Sholawat Brawijaya dalam kerangka apa tadi? Gebiar Pekan Qur'ani, Gebiar Brawijaya Qur'ani Nasional. Ini kelihatannya kampus tapi kados pondok Gus. Insya Allah Brawijaya terus menebar keberkahan. Amin, Allahumma amin. Islam bisa diterima secara luas dan orang begitu yakin dengan kebenaran Islam karena Islam pure, didasarkan pada bukti kebenaran, didasarkan pada ayat kauniyah maupun ayat fi'liyah dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang 100% valid, akurat dan benar. Orang di luar Islam siapapun tidak bisa menyanggah, membantah, mematahkan bukti kebenaran Al-Quran. Bukan hanya faktor itu yang menyebabkan Islam segera diterima secara luas, tapi lebih dari itu juga yang menyampaikan Islam, yang membawa agama Islam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang super fatonah, super cerdas, pinter sekali. Nabi itu berargumentasi, menekuk, mematahkan lawan itu gampang sekali. Karena memang super cerdas. Andai yang membawa Islam itu orang kayak macam Marzuki begini, ya sulit diterima orang, karena enggak patek cerdas. Bukan hanya super fatonah Nabi Muhammad SAW, tapi juga super sidik. Dari kecil sampai dewasa, sampai terima wahyu dan seterusnya, sekalipun nggak pernah berbohong,
serambut pun nggak pernah berbohong. Orang Quraisy tahu betul bahwa si yang namanya Muhammad SAW itu orang yang dari kecil mereka tahu nggak pernah berbohong, sehingga yang mengingkari ajaran Nabi Muhammad SAW itu mesti orang yang karena sakit hati, bukan karena meragukan kredibilitasnya Rasulullah SAW, bukan karena sanksi terhadap validitas ajaran Rasulullah SAW. Mereka yakin sepenuhnya benar, tapi mestine sing dadi nabi aku lah pokok Muhammad, mestine sing dadi nabi bangsaku lah pokok Muhammad. Hasadam min indi anfusim. Mereka menolak beriman bukan karena tidak tahu Nabi Muhammad benar, tapi mereka menolak beriman karena iri, dengki, sakit hati. Islam diterima luas karena ajaran Islam itu sendiri benar, didasarkan pada fakta yang benar, dibawa oleh orang yang super cerdas, pinter meyakinkan orang lain, dibawa oleh orang yang kredibilitasnya tidak diragukan, karena dari dulu terkenal sekalipun nggak pernah berbohong. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan super amanah, tidak pernah cidro, tidak pernah ingkar janji, tidak pernah khianat. Diamanati apapun, amanat itu mesti diemban, dilaksanakan, disampaikan dengan sebaik-baiknya. Andai yang membawa Islam bukan Nabi Muhammad SAW, andai yang membawa Islam orang yang sesekali pernah khianat, tentu tidak mudah Islam diterima orang lain. Tapi karena yang membawa Muhammad Al-Amin, Muhammad yang full terpercaya, full amanah, maka tidak ada alasan kecuali harus menerimanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan Nabi Muhammad SAW juga punya integritas moral, mental moralnya luar biasa, performanya luar biasa, ganteng pol, apa ganteng pol, fasih pol, performanya sempurna, kalau cacate blas, berbahasa Arab juga lugas, jelas, tegas, fasih. Ana afsahu man nataqa biddad ghaira anni min Quraisy. Orang Arab yang paling fasih itu Quraisy. Dari sekian banyak orang Quraisy yang paling fasih itu Rasulullah SAW. Nabi Muhammad itu sefasih-fasihnya orang Quraisy. Orang Quraisy sefasih-fasihnya orang Arab. Jadi Nabi Muhammad itu the best of the best dalam hal fasahah, dalam hal kefasihan berbahasa. Dari huruf hijaiyah Arab itu yang paling sulit dilafadzkan dot, sulit ngepas nih itu dot. Nabi Muhammad SAW orang Quraisy yang paling fasih dan orang Quraisy yang paling pas melafadzkan dot. Ana afsahu man nataqa bid-dot. Saya, kata Nabi Muhammad SAW, orang yang paling fasih melafadzkan dot yang itu paling sulit. Cerdasnya pol,
kuasai ilmu, kuasai materi, dapat legitimasi luas. Kenapa dapat legitimasi luas? Karena super amanah dan super sidik, super jujur, reputasinya luar biasa, nggak punya cacat moral, didukung akhlaknya top, nggak pernah menyakiti orang lain, nggak pernah melukai orang lain, nggak pernah mencurangi orang lain, nggak punya cacat moral, paling ganteng, paling pantas berpakaian, paling wangi, paling resian, paling fasih, yang semuanya itu modal untuk bisa mempublish ajarannya, modal untuk bisa mensosialisasikan ajarannya, modal untuk bisa mentabligh ajarannya. Jangan dikira tabligh itu syukur bisa ceramah iso dalil, nggak cukup. Zaman iso ceramah lagi maca mukaddimah ikrope wis keliru, gek ceramahmu neng Lirboyo pisan wis ajur jum. Nggak mudah tabligh itu. Tabligh itu kelihayan orang untuk meyakinkan kebenaran yang dia yakini kepada orang lain, dan itu butuh fatonah, itu butuh rekam jejak yang dari dulu nggak punya cacat moral, sehingga orang itu nggak dicurigai, dan butuh nyuwun sewu kemampuan nyata memang menguasai, plus itu tadi fasih pol, pinter pol, jelas pol, dan nggak punya masalah dengan masyarakat yang mau didakwai. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya kita yang santri calon kiai, kita yang gus calon pengasuh, kita yang neng calon bunyai. Siapa calon bunyai? Kata kalau kepingin sukses, maka meskipun tidak 100% tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kuasai ilmu. Jangan sampai kita kepingin berdakwah, ternyata kapasitas kita malah kalah dengan yang akan kita dakwai. Ya rungkat. Apa rungkat ya? Yung sebelah. Pinter itu penting, cerdas itu penting, berpikir logis itu penting, menyusun tema, narasi secara sistematis itu penting, dan itu bagian dari fatona. Kadang orang lebih mendahulukan performanya, serbane sing didhisikne, cobae sing didhisikne, bukan kapasitasnya. Saya tadi siang membuka judul ceramahnya Fulan, luar biasa. Itu Fulan orang baru, saya nggak kenal. Terus tak buka jret, maca mukadimah wis salah-salah. Harusnya kan menyebut tentang Nabi Muhammad SAW itu addal amanah, fi'il madi itu adda yu'addi, addal amanah. Dia menyebutnya adatal amanah, nggak tepat ini.
Wajahada fillah haqqa jihadi. Haqqa ini nasab maf'ul mutlak, mudhaf jihadi jar mudhaf ilaih. Dia bacanya wajahada fillah haqqa jihadah. Serapatek tepak. Ojo mengedepankan performance, jangan mementingkan penampilan dulu. Pastikan kapasitas sampean oke, tentu sesuai dengan level masing-masing. Untuk kiai level RT, jangan memaksakan diri punya kapasitas kayak kiai PBNU ya enggak harus lah. Zaman cukup ranting hai. Fatona, kecerdasan penguasaan materi, dan bagaimana bisa menyusun narasi materi secara sistematis, menyampaikannya secara ilmiah. Itu yang dikuasai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu, kadang materi itu benar, kadang materi itu akurat, kadang materi itu valid, tapi ketika disampaikan oleh orang yang reputasinya diragukan, nggak legitimate, belum dipercaya luas, belum dikenal secara luas, materi itu jadinya juga bermasalah. Tidak bermasalah dari sisi what, ontologinya nggak bermasalah, oke bener. Tapi ketika yang menyampaikan orang yang tidak full jujur, ojo di stop, ini majelis saya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mana tuh aku jamin? Nyun sewu, materi oke, tapi ketika yang menyampaikan orang yang rekam jejaknya diragukan, orang lain mau yakin juga ragu. Iku sopo iku? Iku sopo iku? Maka rekam jejak itu penting. Kredibilitas itu penting, dipercaya orang itu penting, amanah itu penting, sidik itu penting, integritas tidak mencela-mencele, lurus itu juga penting, di kampus nggak ngerepek itu juga penting, pastikan karya tulismu nggak ada plagiasi itu juga penting, pastikan nggak main perempuan itu juga penting. Sampean pinter dalil, alumni pondok hafid Quran, tapi rekam jejakmu hancur, sulit sampean dipercaya orang lain, sulit sampean dakwahmu diterima orang lain. Orang butuh jaminan moral, orang butuh jaminan si orang yang menyampaikan itu full khasyatullah, full wedi takut kepada Allah. Makanya dalam bermadhab misalnya, ulama kita memilihkan madhab Syafi'i itu antara lain karena madhab Syafi'i itu di samping memberi jaminan kebenaran secara ilmiah, kebenaran secara dalil dan fakta, track record Imam Syafi'i sendiri juga tidak meragukan. Mengapa tidak meragukan? Contoh, saat Imam Syafi'i jadi qadhi, hakim agung di Yaman
3 tahun. Itu Imam Syafi'i nggak mau makan gaji sepeser pun. Bukan Imam Syafi'i mengharamkan gaji hakim, bukan. Imam Syafi'i tahu hakim itu punya pekerjaan yang mengakibatkan orang lain sakit hati. Hakim agama sering menyidang kasus cerai. Begitu didok, sing menang seneng, sing kalah senep. Apa? Sing menang seneng, sing kalah ngenes. Hakim 1000 kali ketok palu, 1000 kali hakim membuat senang dan bangga yang menang, dan 1000 kali pula hakim membuat sakit hati yang kalah. Imam Syafi'i nggak berani ambil gaji, khawatir nanti di akhirat digugat oleh mereka yang kalah itu. Kayak begitu takutnya Imam Syafi'i, takut pada hisab. Kayak begitu takutnya Imam Syafi'i, takut tentang hablum minan nas, takut minal mutolabah, takut ada tuntutan gugatan. Sepeser pun nggak berani, semua disedekahkan dengan harapan kalau nanti di akhirat mereka yang kalah menggugat Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i tinggal bilang, gajiku wis tak sedekahne kabeh, daripada gugat saya, silahkan pahala sedekah ambil semua. Orang yang punya track record, rekam jejak kayak Imam Syafi'i, integritasnya luar biasa, plus fatonah, kapasitasnya luar biasa. Orang mau manut itu nggak ragu. Orang mau tamassuk biqaulih, mau memegangi madhab dan fatwanya, itu nggak ragu. Sebaliknya, sepinter apapun, sehebat apapun berhujjah, kalau kadang ganggu istri orang lain, peringas-peringis, ora patek kena dipercaya, dia berfatwa, umat akan menerima itu ragu. Iki temenanan tak guyonan, apa cengengesan. Makanya Allah pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang super amanah dan super sidik, super jujur, plus akhlaknya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad, akhlakmu sangat agung, luar biasa. Nah, ditambah ganteng, nggak punya cacat nasab. Sejak Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasabnya Nabi senantiasa lahir lewat pernikahan yang sah. Nggak ada nasabnya Nabi sampai Adam yang lahir lewat zina, nggak ada. Walam yazalillah yunaqiluni minal aslabit tahirah ilal arhamiz zakiyatil fakhirah hatta akhrajani Allah min baini abawayya wa huma lam yaltaqiya ala sifahin qattu. Senantiasa sejak Adam dengan Hawa nikahnya sah, lahir anak-anak Adam sah. Nuh dengan istrinya sah, lahir Am, Ham, Sam, Yafet, semuanya sah. Dari anak cucu Nuh yang sah sampai Ibrahim. Ibrahim nikah dengan Sarah, sah. Ibrahim nikah dengan Hajar, sah. Lahir Ismail, sah. Kelak terus sampai Bani Abdi Manaf, nikah dengan istrinya sah. Lahir Mbah Hashim, sah.
Mbah Hashim sah nikahnya, lahir Abdul Muthalib juga sah, nikah sah, lahir Sayyid Abdullah sah, Sayyid Abdullah dengan Siti Aminah sah, lahir Nabi Muhammad SAW juga sah. Islam ini dibawa oleh orang yang nggak punya cacat moral dan nggak punya cacat nasab. Luar biasa. Nah, kalau kita kepingin sukses, meniru suksesnya Rasulullah SAW, cerdaslah, kuliah sing tenanan, IP ojo bebek baris, gagah kuliah Brawijaya, IP ini bebek baris. Napa dosen bebek baris? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. IP itu ya minimal 3,6, 3,8, kecuali lah kedokteran nggak apa-apa lah 3,2, nggak apa-apa kedokteran. Nek golongannya sosial, fisip, wong fisip 2,5 itu terus senang dia teman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau orang Kristen cerdas, Muslim harus lebih cerdas. Kalau non Muslim IP-nya 3,9, upayakan you kader Islam IP-nya 4,00. Kalau perlu 4 plus, ada apa enggak 4 plus itu? Fatona, upayakan di kelas di mana-mana jaga moral, jaga adab, jaga akhlak, jaga perilaku, ojo sampai punya cacat moral. Mangan di kantin pastikan bayar. Kalau sampai ngentit terus terekam CCTV, nanti sama jadi dosen disetel masa lalunya. Kilo mas sampean bien, jejak digital itu kejam, sulit dihapus. Kalau zaman nggak hati-hati menjaga moral, perilaku, dan adab, tahu nyolong, tahu ngerebut istri orang macam-macam, tahu gendaan, tahu kena KPK, naudzubillah min dzalik. Nanti 50 tahun ke depan, buyutmu yang alim Lirboyo, hafid Quran, top, ketika akan mendirikan pondok, beberapa yang sepuh kondo, wih sapa wih, niku putune si fulan, alah, mbiyen bayi lo nyolongan, anak kena beban sejarah, anak sulit meyakinkan dan diterima orang lain karena jejak nenek moyangnya. Hati-hati supaya bisa diterima, diyakini orang lain. Maaf, Imam Bukhari melihat seorang perawi sekali saja berbohong, itu langsung hadisnya mardud, hadisnya langsung maudhu', dicap dengan cap hadis palsu. Kenapa? Biar orang di luar Islam tidak bisa mengkritik Islam. Islam clean, perawinya oke banget, perawi hadis lalian, doif, perawi hadis gendaan, mardud, perawi hadis tarku sholat, mungkar, perawi hadis nyun sewu, ikut aliran sesat, mardud, perawi hadis sekali berbohong, maudhu', hadisnya palsu. Islam top karena dijaga dengan integritas moral dan kapasitas keilmuan. Nah, kita sekarang juga
barangkali ada ruwet-ruwet masalah apapun, memegangi sesuatu, meyakini sesuatu benar, meyakini sesuatu lebih arjah, lebih rojih, lebih kuat, lebih unggul. Patokannya siapa yang lebih berkapasitas dan siapa yang lebih legitimit, siapa yang kapabel dan siapa yang lebih amanah, lebih kredibel. Jangan menerima atau menolak sesuatu didasarkan pada penampilannya, belum tentu. Jangan menerima atau menolak sesuatu didasarkan pada golongannya, belum tentu. Jangan menerima atau menolak sesuatu didasarkan pada sukunya, belum tentu. Jangan menerima atau menolak sesuatu didasarkan pada nasabnya, juga belum tentu. Dari dulu Islam bisa dipercaya karena dibangun di atas dasar keilmuan, kapasitas, dan kejujuran, sehingga Islam benar-benar legitimit. Nah, sekali lagi, jangan mudah percaya dari orang karena penampilannya, karena golongannya, karena sukunya, atau karena nasabnya. Pegangi ucapan orang karena dua hal itu tadi. Penutup, likulli syai'in imad wa imadu hadzal din al-fiqhu. Ini di kitab Ihya. Di kitab lain ada yang wa imadu hadzal din al-ilm. Sembarang-barang itu biar kuat kokoh kudu dicagai. Cagak untuk mengokohkan bangunan Islam itu ilmu. Di barat dulu ada Ibnu Rushd, ada Al-Farabi, ada Al-Jabir, ada Ibnu Sina, dan yang lain-lain. Ilmuwan top-top, banyak orang barat masuk Islam. Di Persia ada Ghazali, menguasai banyak hal, banyak mereka masuk Islam. Dan sekarang misalnya di Amerika ada Prof. Rashad Khalifah yang menemukan rumus Bismillah 19 huruf, Quran diawali angka 19 huruf. Ternyata angka 19 angka kunci untuk membuktikan kebenaran Quran. Akhirnya banyak orang Amerika masuk Islam. Di London 500 gereja kosong dijual dan sekarang pada jadi masjid. Itu barokahnya ilmu, kapasitas, dan kredibilitas. Ilmu, fatonah, sidik, dan amanah. Ini yang kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Sekali lagi, tidak ada diskriminasi dalam Islam, tidak ada perbedaan kulit di dalam Islam. Yang ada adalah berpacu di dalam kebaikan dan kemampuan. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Inna akramakum indallahi atqakum paling takwa. Itu gabungan dari ilmu dan nyun sewu, dari ilmu dan akhlak, ilmu dan hati yang bersih. Hati yang bersih, niatmu hanya untuk Allah. Dengan ilmu yang benar, amalmu, takwamu benar menurut syariat. Tanpa ilmu nggak ada jaminan sholatmu benar. Tanpa akhlak, tanpa hati yang bersih, bisa jadi kelihatan ngajar, tapi sedang menseleksi mana murid yang paling cantik. Ayah. Nah, akhlak oke, niat oke, hati oke, amal didasarkan ilmu oke, itulah namanya taqwallah. Inna akramakum indallahi atqakum.